Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan di sini kami Juan Pratama Wijaya, Komarudin, dan Nastika Rohmiani Arisanti ingin menyajikan hasil inovasi dari turbin angin yang telah kami buat. Nah, untuk melakukan pengujiannya langsung saja kita masuk ke bagian Workbench. Kita tunggu sejenak hingga nanti masuk ke halaman softwarenya. Oke, langsung kita pilih OK, kita maximize, kita pilih Fluida Fluent, kita tarik. Nah, setelah itu kita ganti nama menjadi 2 meter per second. Kita enter dan kita masuk ke bagian geometri. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan dari bagian geometri. Kita pilih file, import external geometry. Kita pilih file yang kita buat, lalu open. Nah, setelah open, langsung kita pilih import, klik kanan dan pilih generate, sehingga turbin angin yang kita buat muncul pada layar kita. Kemudian kita pilih create, kita pilih boolean, dan pada bagian 4 for part dan for bodies kita pilih tanda plus. Kita blok semua, kita pilih apply dan kita pilih generate. Nah, untuk langkah selanjutnya kita pilih tools, kita masuk bagian enclosure, kita pilih bagian box ini, kita ganti dengan cylinder. Kemudian untuk namanya kita ganti dengan rotating zone. Kemudian bagian caution, di sini kan non uniform, kita pilih uniform. Oke, selanjutnya kita pilih generate. Nah, untuk selanjutnya kita masuk lagi ke enclosure. Nah, pada bagian shape-nya kita tetapkan jadi box, namun pada bagian nama enclosure-nya kita ganti menjadi wall. Kemudian pada FD3 ini kita ganti menjadi 2 meter. Pada FD6 kita ganti menjadi 4 meter dan kita pilih generate. Kemudian kita masuk ke bagian name selection. Kemudian kita ganti nama terlebih dahulu menjadi inlet. Kita pilih bagian permukaannya, kita klik bagian geometri dan klik apply, kemudian generate. Masuk lagi kita ke bagian name selection, kita ganti namanya menjadi tunnel. Kemudian kita pilih bagian dari sisi samping, dan kita klik apply, kemudian generate. Masuk lagi ke bagian name selection, kita ganti namanya menjadi outlet. Kita pilih permukaan samping, kita klik apply dan generate. Oke, nah
Setelah hal ini dilakukan, kita mengganti bagian namanya. Untuk yang pertama ini kita ganti namanya menjadi blade. Kemudian yang kedua kita ganti menjadi rotating zone. Selanjutnya kita pilih grid dan pilih boolean. Kemudian bagian operation unit kita ganti menjadi subtract. Dan pada bagian yang berwarna kuning ini, target bodies, kita klik pada bagian blade dan apply. Tool bodies kita pilih rotating zone, apply. Kemudian generate. Kemudian langsung saja kita masuk ke bagian mesh-nya. Kita tunggu sejenak untuk bagian mesh ini hingga kita dibawa masuk. Nah, setelah semuanya tampak pada layar kita tunggu hingga prosesnya selesai. Dan pada bagian ini kita pilih mesh. Kemudian klik tanda plus pada sizing. Pada relevant center kita klik coarse, kita ganti menjadi fine. Selanjutnya kita pilih update mesh. Kita tunggu prosesnya hingga selesai, dan di sini memakan waktu kurang lebih 10 detik. Oke, sudah kita dapatkan separuhnya dan selesai. Nah, setelah ini kita bisa keluar dari halaman ini. Sebelumnya kita generate mesh terlebih dahulu dan update. Kemudian kita dapat keluar dari halaman ini. Oke, langsung kita masuk ke bagian setup. Oke, pada bagian ini kita pilih optionnya double precision. Kemudian klik OK dan akan dibawa masuk ke halamannya. Oke, setelah semuanya clear, di sini kita bagian menu time kita pilih transient. Kemudian kita masuk ke bagian modelnya. Pada bagian model kita pilih viscose laminate. Kita ganti menjadi K-ellipsion dan kita pilih OK. Lanjut ke bagian cell zone condition. Kita pilih blade, kemudian kita edit. Nah, di sini kita beri saja centang pada bagian mesh motion. Kemudian masuk ke bagian mesh motion. Pada sumbu Y kita ganti menjadi 1. Pada sumbu Z kita ganti menjadi 0. Dan pada bagian speed kita ganti menjadi 6,59 radian per second. Kita pilih OK. Kemudian kita masuk ke bagian boundary condition. Kita pilih inlet, kita edit. Nah, pada kecepatan ini kita ganti menjadi 2, dalam artian 2 meter per second, dan kita pilih OK. Kemudian kita cek bagian tunnelnya. Pastikan di sini share conditionnya adalah no slip. Kita pilih OK. Kemudian kita masuk ke bagian solution installation. Kita pilih hybrid installation. Kemudian klik instalasi
dan kita tunggu hingga hybrid instalasi done. Nah, setelah hybrid instalasi ini done, kita masuk ke bagian run calculate. Pada bagian time step, kita ganti menjadi 0,001. Kemudian number of time step-nya kita ganti 30. Kemudian pada bagian max interaction kita ganti menjadi 100 dan kita pilih calculate. Nah, di sini kita tinggal tunggu saja hasil calculate-nya dan nanti hasilnya akan keluar. Dan di sini memakan waktu yang cukup lama juga.
Nah, setelah calculate complete, kita pilih OK dan kita masuk ke bagian reports. Dan di sini kita pilih saja bagian forecast dan kita klik print. Dan di sini kita mendapatkan hasilnya adalah bagian dari koefisien pressure-nya kita mendapat 0,59002058 dan ini untuk kecepatan 2 meter per sekon. Nah, sebelumnya kami telah juga melakukan pengujian pada kecepatan lainnya, diantaranya adalah sebagai berikut ini. Nah, untuk kecepatan 2,1 kita mendapat koefisien pressure-nya adalah 0,60365063. Kemudian pada kecepatan 2,2 kita mendapat koefisien pressure-nya adalah 0,61795809. Kemudian pada kecepatan 2,3 kita mendapatkan koefisien pressure-nya adalah 0,6274822. Dan pada koefisien yang pada kecepatan yang terakhir ini kita melakukan pengujian pada kecepatan 2,5 dan kita mendapatkan koefisien pressure-nya adalah 0,610499. Nah, dari hasil pengujian yang telah kita lakukan, mendapatkan hasil yang kita dapatkan adalah seperti ini. Dan mungkin cukup itu saja dari kami. Apabila ada kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.